depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Di hadapan Tuhan, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala pujian, hormat. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan. Tuhan ku tinggikan, yang
sempurna kuasa-Mu, agunglah Kau. Lebih lagi tinggikan nama Tuhan, angkat tanganmu. Maka Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku menyembah, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, agunglah karya-Mu. Haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Engkau melawat setiap kami yang menyembah, yang meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Lawat hati kami Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Hosana bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana, Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari lebih lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari sama-sama lagi sembah Dia. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di
Yesus, nama-Mu saja yang kami muliakan di tempat ini Tuhan. Saatnya kami akan mau lebih lagi memuji, bersorak di dalam nama-Mu Tuhan. Kami yang siap ucap syukur dalam nama anak Yesus Kristus. Kita yang siap katakan amin. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali katakan, langit dan bumi memuji Engkau Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Hanya Engkau Raja kami Tuhan, layak kami tinggikan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. lebih lagi katakan ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau Tuhan Raja kami, layak kami tinggikan Tuhan. Kita yang percaya sama-sama katakan Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. mari lebih lagi katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Biar jemaat saja yang menyatakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Haleluya sama-sama. Yeay. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Seru banyak jemaat saudara-saudara sini yang siap menerima kuasa Tuhan. Lambaikan tangannya. Amin. Mari kita sama-sama bersiap untuk terima kemenangan dari Tuhan. Ada amin? Amin.
bersalah. Gelisah hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang memberi kami kemenangan, dan kami mau bersorak. Merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on, jemaat kiri dan Saudara, kita menari bagi Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami memakai kuasa dari Tuhan. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Sekali kita mengatakan, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. come on, one more time. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Yeah. Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sebab kita percaya bahwa bersama Tuhan semua musuh kita kalahkan. Amin. Setiap belenggu kita patahkan. Amin. Yes. Come on, sekali lagi jemaat di bibir doya. Kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Iman dalam siapa? Yesus Yes. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali katakan terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih kencang lagi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Saudara-saudara disilakan untuk kembali duduk. Mari saat ini kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Meskipun mungkin kami tidak tahu jalan yang akan kami tempuh, kami tidak tahu hari esok, tapi kami mau beriman Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkau yang akan berjalan bersama kami. Yes. Kami percaya akan ada selalu kemenangan ketika kami berjalan bersama Engkau. Haleluya. Yes. Ini iman kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh membawa pujian ini dalam hadapan Tuhan. Apa yang baik belum tentu yang terbaik. Apa yang indah belum tentu terindah. Ku tetapkan imanku percaya.
jalan-Mu Tuhan. setiap jalan Namun kami mau percaya, ku tetap percaya di luar dari yang ku harapkan Tuhan selesaikan dengan sempurna. sama-sama kita mau nyatakan, Apa yang baik belum tentu yang terbaik. Apa yang indah belum tentu terindah. Ku tetapkan imanku berjalan dalam rencana-Mu. Ku libatkan Tuhan di sepanjang doaku. Meskipun tak mengerti setiap jalan-Mu, ku tetap percaya sebab rencana-Mu di luar pikiran kami. di luar dari yang ku harapkan. Tuhan selesaikan dengan sempurna. Apa yang baik belum tentu yang terbaik. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan, Apa yang indah belum tentu terindah. sebab kami mau tetapkan iman kami Tetapkan berjalan di jalan-Mu Tuhan. jalan dalam rencana-Mu. Ku libatkan Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau sekali lagi nyatakan dengan iman. apa yang baik belum tentu yang terbaik. Apa yang indah belum tentu terindah. Ku tetapkan imanku berjalan dalam rencana-Mu. Ku libatkan Tuhan di sepanjang doaku. Sebab ini kerinduan kami Tuhan. Kami percaya dalam setiap langkah kami, dalam setiap musim Engkau yang bersama kami Tuhan. Engkau yang mampu melakukan mujizat, Engkau yang mampu melakukan kesembuhan Tuhan. Apa yang baik belum tentu yang terbaik. Apa yang indah belum tentu terindah. Ku tetapkan imanku berjalan dalam rencana-Mu. Ku libatkan Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan dengan iman. Apa yang baik belum tentu yang terbaik. Apa yang indah belum tentu terindah. Kami mau tetapkan hati kami. Ku tetapkan imanku berjalan dalam rencana-Mu. Ku libatkan Tuhan di sepanjang doaku. Ku libatkan Tuhan di sepanjang doaku. Ku libatkan Tuhan di sepanjang doaku. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Jemaat silakan kembali duduk. Shalom, selamat tahun baru, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Tuhan Gunung Batu Keluputan. Kita akan baca 1 Samuel 23 ayat 25 sampai 28 yang berbunyi demikian. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana.
Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suluhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Dalam bahasa Ibraninya Sela Hamah Lekot. Kita sudah meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Tahun baru seringkali datang dengan harapan, tapi juga dengan ketakutan. Apakah saya memiliki kondisi ekonomi yang pasti? Bagaimana dengan kesehatan yang rapuh, relasi yang rumit, masa depan yang terasa terjepit? Daud adalah contoh orang percaya yang tidak kebal masalah. Memang ia diurapi menjadi raja, tetapi justru ia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul yang iri kepada dia. Namun di tengah keadaan yang paling mustahil, Tuhan menyatakan diri sebagai gunung batu keluputan, Sela Hamah Lekot. Nah, dia mengalami pertolongan Tuhan di detik-detik terakhir, saved by the bell. Kita akan melihat beberapa kebenaran melalui perikop yang telah kita baca. Yang pertama, ada kesulitan nyata yang dihadapi. Ayat 25 dan 26. Saudara, Daud itu tidak salah, tidak berontak. Namun ia dikejar-kejar oleh raja, dikelilingi oleh musuh. Sehingga tampaknya tidak ada jalan keluar. Karena posisinya sangat terjepit. Saul dan Daud berada di gunung yang sama pada sisi yang berbeda. Dan terus mengejar. Sedikit lagi Daud dan pasukannya akan tertangkap. Kata mengepung itu artinya membuat lingkaran yang makin menyempit. Dan akhirnya akan menjerat Daud dan pasukannya. Tetapi kita melihat posisi terjepit ini adalah tempat di mana kekuatan manusia berhenti. Namun sebaliknya kekuatan Allah mulai bekerja. Saudaraku, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan tidak kebal kesulitan. Mengikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa tekanan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita sampai pada titik buntu. Dan kita kehabisan akal. Bagaimana saya bisa mengatasi semuanya? Mungkin pada tahun ini saudara mulai merasa usaha yang terjepit, rumah tangga yang tertekan, atau mungkin pelayanan yang melelahkan, iman yang diuji. Jangan menyangkal kesulitan, akui saja kenyataannya, tapi jangan pernah kehilangan iman. Jangan kita menyerah bahkan di titik terendah di dalam kehidupan kita. Karena ada intervensi ilahi yang bisa mengubah keadaan dari kutuk menjadi berkat. Saudara, Tuhan bisa menggunakan cara yang tak terduga. Dia bisa menggunakan musuh Israel yaitu orang Filistin untuk menyelamatkan Daud. Kadang dia juga menggunakan krisis di tempat lain untuk menarik musuh kita menjauh dari hidup kita. Teringatlah saya kisah tahun 1940-an pada Perang Dunia yang Kedua, ratusan ribu tentara sekutu terjebak di pantai Dunkirk di Inggris. Dikepung oleh tentara Jerman yang siap menghancurkan mereka. Secara manusiawi tidak ada jalan keluar. Namun terjadi serangkaian peristiwa yang tidak terduga. Hitler, pemimpin Nazi Jerman, secara tiba-tiba dan tidak pernah diduga memerintahkan pasukannya untuk berhenti bergerak selama 3 hari. Alasannya sampai hari ini tidak jelas. Dan di saat yang sama cuaca di Selat Inggris itu menjadi sangat tenang dan memungkinkan ribuan kapal kecil milik warga sipil menyeberangkan dan mengevakuasi para prajurit sekutu sehingga mereka selamat. Saudara sekalian, bagi para prajurit sekutu yang selamat, Dunkirk ibarat Sela Hamah Lekot. Gunung batu perlindungan. Di mana momen musuh sudah di depan mata. Namun tangan yang tak terlihat, tangan Tuhan menghentikan pengepungan tersebut. Tuhan menciptakan gangguan kudus untuk memisahkan Anda dari musuh atau masalah yang hampir menelan hidup kita. Sela Hamah Lekot mengajarkan bahwa Tuhan memegang kendali atas waktu dan keadaan. Memang ada masalah, tapi hadapi bersama dengan Tuhan. Pasti ada kemenangan. Yang kedua, ada mujizat yang tidak masuk akal.
Untuk menolong Daud dan pasukannya yang sudah sangat terjepit, Tuhan tidak mengirim petir atau gempa bumi untuk menghentikan Saul. Tuhan menggunakan musuh Israel lainnya yaitu Filistin untuk menyelamatkan Daud. Ini adalah mujizat yang tidak masuk akal secara strategi militer. Namun sangat masuk akal bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengalihkan perhatian musuh Anda atau masalahmu. Dia sanggup menciptakan situasi di luar kendali kita untuk menyelamatkan kita. Ayat 27 tadi mencatat, tiba-tiba datanglah seorang pembawa kabar kepada Saul dan menyuruh mereka segera menghentikan penyemburuan Daud karena kota mereka sedang diserbu oleh orang Filistin. Tidak ada tanda sebelumnya, tidak ada strategi. Daud juga tidak punya kekuatan manusiawi. Musuh Daud dipanggil pergi tepat pada saat Daud hampir tertangkap. Ini mujizat yang tidak logis. Bukan hasil diplomasi, kekuatan pasukan, kecerdikan Daud, atau apapun juga. Benar-benar intervensi Tuhan. Pelajaran rohani bagi kita adalah Tuhan tidak dibatasi oleh logika manusia. Pertolongan Tuhan sering datang di detik terakhir. Dan Tuhan bisa memakai hal kecil untuk membalikan keadaan yang besar. Makanya jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Tahun ini berilah ruang bagi Tuhan untuk bertindak di luar perhitunganmu. Saya teringat satu kali ada seorang penginjil sederhana tinggal di pinggiran kota besar. Dia punya istri dan anak yang masih bayi satu. Hari itu dia tidak punya uang sama sekali. Dan dia bingung bagaimana membiayai keluarganya. Dia berdoa sampai siang tetapi ternyata sepertinya tidak ada jawaban Tuhan. Akhirnya dia bilang, istriku, mari kita pergi ke supermarket besar, kita belanja di sana. Loh, uangnya dari mana? Nanti Tuhan akan menyediakan. Istrinya bimbang. Dia tahu kondisi keuangan keluarga mereka. Dan dia pikir apa? Suaminya sudah gila, mau belanja nggak punya uang. Tetapi mendengar jeritan bayi yang sudah tidak ada lagi susu untuk bisa diberikan kepadanya. Akhirnya si istrinya ikut. Dan ketika mereka masuk ke supermarket besar itu, saudara, si suami langsung mengambil kereta belanja yang paling besar dengan roda untuk dia dorong itu. Dan dia masukkan beras, susu, dan segala macam sampai penuh. Istrinya nggak berani mendekat, dia ada di pojok. Aduh, dia doa, Tuhan, tolong suamiku sudah gila, nggak ada duit. Lalu saudara ada 3 kasa. Suami pergi ke kasa nomor 1. Dan ada beberapa orang yang sudah di depan. Dia mulai berdoa dalam hati. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Orang yang pertama sudah bayar, dia maju ke depan. Tiada mustahil bagi dia. Orang yang kedua sudah bayar, dia maju lebih depan lagi. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Orang yang berikutnya sudah maju, dia yang paling depan. Aduh, dia bingung karena dia nggak punya duit. Tiba-tiba si kasir bilang, maafkan saya Pak, saya tiba-tiba dipanggil mendadak ke kantor. Apa boleh Bapak bergeser ya ke kasa 2 atau 3? Lalu dia kasih satu tulisan close, tutup. Saudara, kalau kita sudah lama ngantri dan di depan kasa itu ditutup, marah apa bersyukur? Marah. Tapi dia bersyukur. Karena apa? Nggak punya duit. Dan waktu dia mau geserkan kereta dorongnya ini ke kasa yang lain, seperti ada suara di dalam hatinya. Tetap di tempatmu. Dia pikir, loh ini kan tutup. Tapi ya udah akhirnya dia taat saja. Lama dia tunggu mungkin 10 menit lebih. Kasa nomor 2, kasirnya ngomong, Pak itu kan tutup, pindah ke sini. Dia juga bingung mau ngomong apa. Dan dia bilang, nggak apa-apa saya senang di sini. Loh ini kan kasirnya bingung. Ini orang agak miring kali, punya penyakit aneh. Jam 7:05 miring. Dia biarin aja. Nggak lama kemudian si kasir yang pertama jalan pelan-pelan dari kantor dan menuju kembali kasa nomor 1. Penginjil ini menjadi bingung, gimana nih ya orangnya datang lagi. Namun ketika si kasir berjalan, ada pengumuman lewat pengeras suara. Para pengunjung yang berbahagia, dalam rangka ulang tahun kami yang ke-10, pada hari ini kami ingin memberikan hadiah kepada salah satu pengunjung yang beruntung. Dan jika Anda berada tepat pada kasa nomor 1, urutan pertama, ambillah seluruh barang belanjaan Anda, karena ini hadiah dari toko ini untuk Anda. Wah, kasa 1, nomor 1, saya.
dia keluar gratis, saudara sekalian. Dia mengalami keluputan. Karena apa? Ada mujizat yang tidak masuk akal, yang tidak terduga. Saudara mau mengalami mujizat seperti itu? Waduh, ngeri juga ya. Ini deg-degan, tapi saya percaya pada ujungnya Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, ada kedaulatan Allah yang terjadi. Di ayat 28 tadi dikatakan itulah sebabnya tempat itu disebut atau dinamai gunung batu keluputan. Nah, gunung batu melambangkan kekuatan, perlindungan, keteguhan, dan tempat aman. Bukan Daud yang lolos karena cepat, tetapi Tuhan yang berdaulat yang mengatur segalanya. Kedaulatan Allah berarti Tuhan berkuasa atas segalanya. Atas raja, peperangan, atas berita, atas waktu, atas apapun. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Tuhan duduk di atas tahta, dia mengatur pemerintahan atas muka bumi ini. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi dia juga tidak pernah bekerja terlalu cepat. Dia selalu bekerja on time, tepat pada waktunya. Pemazmur dalam Mazmur 18 ayat 3 berkata, Tuhan adalah gunung batuku dan kubu pertahananku. Nah, jika Tuhan adalah gunung batu keluputan, maka kita tidak perlu panik pada saat kita terdesak. Kita tidak putus asa saat terpojok. Kita tetap percaya saat belum melihat jalan keluar. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara, kedaulatan Tuhan berarti Dia mengatur skenario dari balik layar. Dan ini bukan kebetulan, ini disebut Providentia Dei. Pemeliharaan Allah. Tuhan mengendalikan segalanya. Tuhan tidak hanya menguasai gunung batu tempat Daud bersembunyi, tetapi ia juga menguasai pergerakan tentara Filistin di tempat yang lain yang jauh dari pandangan Daud. Karena itu, berhentilah mencoba mengontrol segala sesuatu yang di luar jangkauan Anda. Percayalah bahwa Tuhan punya cara untuk mengalihkan badai yang menuju ke arah Anda. Dan itu akan membuat kita selamat. Kalau saudara membaca kisah tentang Bahtera Nuh yang Tuhan menyuruh mereka membuatnya, semua ditentukan dari kayu gofir, ukurannya, tingkatnya, panjangnya, lebarnya, dan pintunya hanya satu. Semua lengkap untuk menjadi sebuah kapal besar. Cuma satu yang tidak ada. Padahal ini sangat vital. Apa itu? Tidak ada kemudinya, saudara-saudara. Nah, jadi sebetulnya Bahtera itu lebih cocok disebut kotak besar daripada kapal. Karena kapal kan selalu ada kemudinya. Dan ketika pintu Bahtera itu tertutup, dan kemudian banjir besar datang menenggelamkan semua manusia. Kalau Nuh bisa melihat keluar, mungkin dia bisa melihat, wow, ini perahu mau nabrak pohon, mau nabrak gunung. Aduh, dia baru sadar, nggak ada kemudinya, dia tidak bisa mengendalikan semuanya. Tetapi dengan cara Tuhan, Bahtera itu bisa meliuk ke kiri ke kanan, menghindari semua yang akan berbahaya dan bertabrakan dengan kapal besar itu. Dan akhirnya selamat. Coba seandainya Nuh mengemudikan Bahtera itu. Apa lebih selamat? Mungkin sudah nabrak sana, nabrak sini. Percayalah saudara. Tuhan lebih ahli mengendalikan perahu kehidupanmu daripada engkau mengendalikannya sendiri. Saya teringat ketika kita mulai membangun proyek namanya The Journey Discovery Center di perumahan Sumarekon, Bandung. Kita beli tanah 2 hektar, membangun 4 lantai, luas bangun kira-kira 40.000 meter persegi. Saudara-saudara, setelah kita mulai melunasi tanah, mengerjakan seluruh strukturnya sampai selesai. Dan ketika kita mulai finishing, kita kehabisan dana, nggak ada uang sama sekali. Saya hanya rapat dengan para pengurus dan kita menceritakan hal ini. Dan para pengurus pun diam, kalau nggak ada duit ya mau gimana kan. Dan minggunya saya khotbah 5 kali di GBI Bethel Mekarwangi Bandung. Dan ibadah kedua, saya kelepasan ngomong bahwa jemaat kita akan berhenti dulu ya pembangunan karena nggak ada duit. Waktu saya ngomong itu saya rasa aduh mestinya saya nggak ngomong gini, ini bisa melemahkan iman tampaknya. Jadi saya tidak pernah bicara di ibadah-ibadah sebelum atau setelahnya tentang penghentian proyek ini. Tetapi setelah ibadah kedua itu, biasanya setelah selesai saya berdiri di pintu luar gereja menyalami jemaat. Ada seorang jemaat relatif baru lah, mungkin 1 tahun lebih.
Dia berkata, sayang Pak ya, kok dihentikan? Ya habis nggak ada duit Pak, saya bilang. Boleh nggak saya sumbang emas 1 kilo? Oh boleh sekali, saya bilang. Terima kasih ya, saya jabat lagi tangan dia. Dan tiba-tiba waktu saya berkata terima kasih, saya udah mikir nih. 1 kilo kira-kira 1,5 miliar. Seperti terlintas satu pikiran, ini bukan mujizat yang terbesar. Ini baru awan setelapak tangan. Seperti yang pernah dilihat Nabi Elia. Sebentar lagi hujan besar akan turun. Maksudnya ada berkat yang lebih besar. Tapi kan saya nggak ngerti saudara apa yang dimaksud oleh Tuhan. Ya udah, setelah selesai saya melayani seperti biasa. Beberapa hari kemudian bendahara pembangunan telepon saya dan berkata, Pak, ada orang memberikan sumbangan yang besar. Berapa? Saya tanya. 15 juta. Bukan Pak, 15 miliar. Hah? 15 miliar? Wow, luar biasa. Itu emas 1,5 miliar. Beberapa hari kemudian Tuhan kasih 10 kali lipat lebih besar. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya telepon panitia pembangunan. Jangan berhenti, lanjutkan pembangunan. Dan lagi bicara, lagi berdoa. Sepertinya Tuhan itu ngomong begini. Emang ini proyek kamu? Kok kamu mau menghentikan? Ini kan proyek aku, bukan proyek kamu. Siapa kamu berusaha menghentikannya? Saya bilang, ampun Tuhan. Aku kurang beriman. Tolong Tuhan agar aku selalu percaya. Bagimu tidak ada yang mustahil. Saudara, di saat tidak ada uang sama sekali. Dan saya sudah bilang berhenti. Tuhan gunung batu keluputan. Memberikan jalan keluar yang tidak masuk akal. Dengan cara yang tidak pernah kita duga. Yang keempat ada sikap hati benar yang harus dimiliki. Saudara, sikap hati Daud ketika saat terpojok harus kita contoh. Dia tidak berontak kepada Saul, dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tetap berharap kepada Allah meskipun dikejar. Yang pertama kita lihat sikap hati benarnya adalah beriman akan pertolongan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri. Dan iman sejati itu aktif, tetap bergerak, bukan pasif. Jadi meskipun terjepit, Daud tidak menyerah dan bilang, ya udahlah, tangkap aja saya, udah capek lari. Dia tetap berusaha bergerak menjauhi Saul dan anak buahnya yang berusaha menangkap. Nah, kita juga jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berusaha. Meskipun Anda merasa terkepung dengan banyak masalah. Apa yang Anda bisa kerjakan, kerjakan. Tapi selebihnya serahkan kepada Tuhan. Jadi beriman. Yang kedua, bersabar. Bersabar menunggu waktunya Tuhan, bukan putus asa. Pertolongan Tuhan seringkali terjadi di detik-detik terakhir. Pernah nggak saudara ngalami masalah yang besar, kita udah panik. Tapi ujung-ujungnya, saudara kan ditolong oleh Tuhan toh, ya kan? Mungkin sekarang saudara bilang, kenapa saya belum ditolong Tuhan? Ya berarti belum di ujung, sabar dikit. Kalau sudah di ujung, pasti Tuhan akan tolong. Kan ujung-ujungnya Tuhan akan tolong. Nah berarti di detik-detik terakhir, seringkali pertolongan Tuhan itu nyata. Saya teringat saudara, seperti Abraham mendapatkan janji, dia mendapatkan anak perjanjian, keturunannya akan banyak. Dia percaya pada janji Allah walaupun usianya kira-kira 100 tahun dan dia sudah sangat lemah. Rahim Sarah juga telah tertutup. Tapi dalam Roma 4 ayat 20-21 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Makanya saudara kita harus tetap beriman ketika masalah datang dan jangan tergesa-gesa. Artinya kita harus belajar sabar karena Abraham pun itu kan sampai usia 100-an baru mendapat penggenapan janjinya. Ibrani 6 ayat 12 mencatat, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi kita untuk mendapatkan janji Tuhan harus beriman. Tapi yang kedua kita harus sabar. Orang beriman itu sabar. Orang yang tidak sabar menunjukkan dia kurang beriman. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apa yang saudara anggap terlambat, ternyata Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang lebih dahsyat. Seperti Lazarus yang sudah mati 4 hari, baru Yesus datang. Dan semua orang berpikir terlambat, too late, percuma, sudah mati dan dikubur. Tapi ternyata mujizatnya lebih besar. Kalau Yesus datang lebih awal, orang sakit sembuh. Karena dia datang sepertinya terlambat,
Orang mati bangkit, mujizatnya lebih hebat. Makanya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya teringat peristiwa 9/11, 11 September di New York. Ada seorang pemuda bernama Brian yang kesal karena waktu bangun pagi dia agak telat karena alarmnya tidak berbunyi. Lalu waktu dia siapkan diri, dia tidak sengaja menumpahkan kopi yang dia minum sehingga dia harus mengganti bajunya. Lalu dia lari dan ternyata tertinggal kereta bawah tanah sehingga harus menunggu kereta yang berikutnya. Akhirnya dia terlambat sampai ke kantornya yang ada di WTC, Twin Towers, di pusat kota New York. Dan ternyata waktu dia sampai di sana, dia baru sadar ada teroris yang menabrak gedung pencakar langit ini sehingga akhirnya hancur berantakan. Korban jiwa begitu banyak. Dan Brian gemetar. Seandainya dia datang lebih awal, dia akan mati bersama orang-orang yang lain. Masalah kecil yang dialaminya di pagi hari, alarm yang tidak bunyi, baju yang kena tumpahan kopi, terlambat naik kereta bawah tanah. Sebetulnya adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya dari maut. Tuhan menggunakan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk meluputkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Saudara, mujizat sering tertahan bukan karena Tuhan tidak mampu, tapi karena hati kita belum siap. Maka jagalah hati kita supaya tetap bersih. Ampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jangan tinggalkan mesbah doa. Tetap setia walaupun tidak nyaman. Dan kalau kita tetap memiliki sikap hati yang benar, lihat Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Ada seorang jemaat yang menghadapi PHK, pemutusan hubungan kerja secara mendadak. Karena perusahaan agak kolaps. Padahal cicilan rumah dan kendaraan harus tetap berjalan. Dia bingung, gak ada pemasukan. Anaknya harus masuk sekolah juga. Tampaknya semua pintu tertutup. Namun di minggu yang terakhir di bulan itu, ketika dia sungguh-sungguh berdoa minta pertolongan Tuhan, dia dipanggil kembali oleh kantor yang mempekerjakan dia untuk mengerjakan proyek sementara. Ya, cuma beberapa bulan. Karena mereka rupanya kesulitan orang untuk bisa menghandle pekerjaan itu. Sehingga dia mendapatkan penghasilan lagi. Walaupun hanya beberapa bulan. Dalam proses itu, dia ketemu dengan seorang teman lamanya. Dan kemudian setelah ngobrol-ngobrol, dibukakan pekerjaan baru dengan gaji yang lebih baik. Saudara, akhirnya dia mendapatkan penghasilan yang jauh lebih mencukupi kebutuhan hidupnya daripada sebelumnya. Bukan karena orang itu hebat, tapi karena Tuhan adalah gunung batu keluputan. Sela hamah lekot. Di saat rasanya kita tidak berdaya, Tuhan yang datang menolong kita. Yang terakhir, yang kelima, ada monumen iman untuk diingat. Ayat 28 tadi mencatat, sebab itu orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Daud dan orang-orangnya tidak sekedar pergi, mereka menandai tempat itu agar di masa depan saat Daud menghadapi pengepungan lagi atau masalah yang lain, dia tetap ingat akan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Daud pernah berkata begini ketika dia harus menghadapi raksasa Filistin yang bernama Goliat. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, Tuhan pernah menolong kita. Melepaskan dari singa, melepaskan dari beruang. Sekarang persoalan yang lebih besar, kita tetap percaya Tuhan juga menyertai dan memberikan kemenangan. Dalam Mazmur 103, ayat 2 dan 3 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dia mengampuni dosamu. Kalau engkau pernah berdosa dan engkau sudah bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Jangan ingat-ingat dosamu. Ingat Tuhan telah menyucikan engkau dengan darah-Nya. Kalau engkau pernah sakit, jangan ingat-ingat penyakitmu. Ingat, Tuhan telah menyembuhkan engkau. Saudara sekalian, saya juga teringat. Satu kali setelah orang Israel mengalahkan orang Filistin, 1 Samuel 7 ayat 12 mencatat hal ini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini
Tuhan telah menolong kita. Ini adalah monumen iman yang harus selalu kita ingat. Mungkin ada batu yang dibangun, mungkin ada gunung yang dinamai sebagai gunung batu keluputan. Intinya kita percaya kalau dulu Tuhan sudah tolong saya, pasti Dia tolong saya sekarang. Dan kalau Tuhan sudah tolong saya sekarang, pasti Tuhan akan tolong saya terus sampai selama-lamanya. Itu sebabnya hadapi semua tantangan di tahun ini. Karena kita percaya Allah yang menyertai kita pada tahun-tahun yang lampau akan menyertai kita pada tahun ini. Dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena Yesus disebut Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia berjalan mendahului kita. Dia memberikan kemenangan bagi kita. Di saat kritis sekalipun, percayalah Dia adalah gunung batu keluputan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini sedang mengalami posisi sangat terjepit. Kami tidak tahu lagi apa yang kami harus lakukan. Jadilah gunung batu keluputan. Bergeraklah, bertindaklah dengan cara yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami duga. Tapi itu cara Tuhan untuk melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah ragu akan cara-Mu. Engkau punya 1001 macam cara untuk menyelamatkan kami. Itu sebabnya biar kami selalu mengandalkan Engkau. Selalu bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang pernah Engkau lakukan masa lalu. Dan kami akan alami pada masa kini dan masa yang akan datang. Berkati semua umat-Mu yang menerima kebenaran firman pada hari ini. Biar kami teguh di dalam Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan sembahyang. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang tidak pernah ya Tuhan Yesus mengingkari janji-janjinya ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh sembahyang kepada Engkau ya Tuhan. Pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya. Kami sungguh ya Tuhan punya Bapa yang setia. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah bersama-sama teman-teman seiman kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah semua merupakan persembahan kami yang harum ya Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan biarlah firman-Mu ini yang telah ditaburkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh aktivis yang melayani-Mu pada pagi hari ini. Tanpa terkecuali ya Tuhan, juga Pak Seno dan keluarga kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Makin lagi kami makin setia kepada Engkau. Dan kami makin ya Tuhan Yesus diurapi oleh Engkau. Untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus. Untuk gereja ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang tambah-tambahkan ya Tuhan. Secara rohani maupun secara jasmani ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan menerima doa berkat dari Pak Suryanta. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberkati. Saudara, mari kita angkat tangan kita dan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang Kudus, itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kehidupanmu ke depan masuki tahun 2026 ini tetap boleh bersama dengan Tuhan. Disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Biar berkat ini turun kepada kita mulai dari pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.